Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat Islam, kemudian nikmat iman dan nikmat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan salat Idain, ya. Insyaallah kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang salat khauf dan juga salat ketika safar, ya. Nah, kita mulai dulu dari pembahasan salat khauf. Beliau mengatakan bab salatil khauf, bab tentang salat khauf, ya. Salat khauf itu apa, Pak? Salat dalam keadaan takut. Khauf itu artinya takut. Maksudnya ketika kita perang, ya. Fitrah manusiawi itu kalau dengan perang pasti takut, ya, pasti takut. Ya, sifat dasar manusia itu takut dengan yang namanya mati, Pak. Ya, nah, cuma memang sifat ini bisa kita usahakan untuk dirubah. Ya, kalau seandainya memang suatu saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita memang ada perang yang syar'i, jihad yang syar'i, maka harus kita kalahkan hawa nafsu kita kalahkan rasa takut kita maju ke medan perang. Ya. Nah, tapi memang sifat dasar manusia itu takut, ya, makanya dinamakan dengan salatul khauf. Salat ini dinamakan dengan salat khauf, itu ketika kita takut dalam keadaan genting perang berkecamuk. Nah, ada beberapa pembahasan mengenai tentang salat ketika kita jihad, ketika kita sedang merasakan kegentingan perang seperti itu. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau, tapi ya sangat ringkas sekali, ya, Pak, ya. Beliau tidak menjelaskan tata cara salat khaufnya. Ya, padahal kalau mau dijelaskan salat khauf itu memang agak cukup panjang juga, ya, tentang kaifiyahnya, tata cara salat khauf. Tapi kita pelajari saja yang dibahas oleh beliau di sini. Beliau mengatakan, qad shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sifatin mukhtalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat khauf itu dengan tata cara yang bermacam-macam, beraneka ragam. Jadi tidak satu cara, Pak. Tergantung dengan keadaan pada waktu itu. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan beda tata cara salat khauf ketika musuh di depan kita, di hadapan kiblat, di arah kiblat, dengan kalau musuh itu beda dengan arah kiblat. Itu tata caranya berbeda, tergantung dengan keadaan, ya. Nah, Rasulullah itu macam-macam salat khaufnya, bermacam-macam. Wa kulluha mujzi'ah, akan tetapi seluruhnya kata beliau sah. Ya, mau salat yang mana saja yang kita kerjakan maka seluruhnya sah karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ishtadda al-khauf waltahama al-qital. Nah, kalau seandainya perang itu makin genting, ya, takut makin luar biasa takut, ya, dan perang itu makin menjadi makin berkecamuk, kata beliau, sallaha raqibu warrajil.
maka sholatnya itu bisa dengan cara sambil naik kendaraan atau sambil berjalan. Kalau memang sholatnya begitu genting, ya. Kalau zaman sekarang mungkin naik kendaraan bukan onta, bukan kuda lagi, Pak. Kalau sekarang mungkin dalam tank, ya kan? Atau di atas pesawat, ya. Nah, gimana tata caranya seperti yang dia bisa lakukan? Kalaupun harus berisyarat, kata beliau di sini, walau ila ghairi qiblah, meskipun tidak menghadap kiblat. Ya, walau bil ima, meskipun cuma hanya sekedar isyarat. Ya, itu kalau perang sudah benar-benar berkecamuk, keadaan benar-benar genting, tidak bisa kita sholat dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah, maka boleh sambil naik kendaraan dan boleh sambil berjalan, kata beliau. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbana, kata Allah. Apabila kalian benar-benar takut, ya maka silakan sholat dalam keadaan berjalan atau sambil naik kendaraan. Nah, adapun tata caranya ini tidak dijelaskan oleh beliau. Bagi siapa yang ingin mengetahui tata cara sifat sholat khauf, ya bisa buka beberapa kitab, di antara kitab Shahih Fiqh Sunnah. Ya, kalau antum punya kitab Shahih Fiqh Sunnah di rumah, itu buka di pembahasan sholat khauf, itu dijelaskan oleh beliau, ya beberapa caranya. Atau yang punya kitab Al-Wajiz, ya kitab Al-Wajiz, ya itu juga bisa dibuka kitab tersebut. Ada beberapa tata cara yang dijelaskan oleh pengarangnya, itu Syekh Abdul Alim Badawi. Atau kitab-kitab yang lainnya, mau kitab ulama salaf juga diperbolehkan, ya. Atau langsung mau kitab hadis, ada beberapa riwayat hadis, dalam hadis Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada dijelaskan, ya, dan dalam kitab Sunan pun ada. Silakan cari bab salat khauf, akan antum dapati bagaimana tata cara salatnya. Nah, di sini ana akan jelaskan satu saja, ya, di antara tata cara salat khauf yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Beliau pernah mengatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi ihda ta'ifataini raq'atan wa ta'ifa ukhra muwajaha lil adu. Bahwasanya di antara salah satu bentuk salat khauf, ya, sekali lagi salah satu bentuk, ya, karena bentuknya banyak. Sebagian ulama mengatakan ada 16 tata cara. 16 tata cara salat khauf. Sebagian yang lain mengatakan 17. Sebagian yang lain mengatakan 18 tata caranya. Banyak khilaf di antara para ulama, ya. Intinya banyak, belasan cara. Di antaranya yang kita akan jelaskan ini, itu hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan dahulu Rasulullah pernah salat khauf. Ya, gimana? Bi ihda ta'ifatain raq'a wa ta'ifa ukhra muwajahatul adu. Beliau bagi dua, ya. Tentara mujahidin dibagi dua oleh beliau, para sahabat pada waktu itu. Kemudian beliau salat dulu, ya, dengan rombongan yang pertama. Rombongan yang lain itu menghadap ke musuh. Itu menghadap ke musuh, siap-siap. Kalau seandainya musuh nyerang, mereka yang akan maju. Ya, jadi dibagi dua oleh Rasulullah, dua kelompok. Kelompok pertama salat, kelompok yang kedua disuruh jaga dulu, ya. Summan sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina ala al-adu wa ja'a ulaika thumma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raqatan thumma sallama thumma qadha haula raqatan, ya. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu rakaat, selesai satu rakaat, ya, maka yang lain yang ada menghadap musuh tadi ganti posisi. Yang salat jaga menghadap ke musuh, yang ada musuh tadi langsung ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat bergantian, ya, bisa dengan mundur atau tergantung posisi pada waktu itu di mana. Ya, Ustaz, berarti gerakannya banyak, enggak masalah. Ingat, salat khauf meskipun enggak menghadap kiblat boleh. Salat khauf meskipun tidak menghadap kiblat diperbolehkan, ya. Jadi jangan pikirkan, oh nanti kita enggak menghadap kiblat. Ya boleh, itulah di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi selesai dengan jemaah yang pertama mundur dulu, yang tadi jaga musuh langsung maju menggantikan posisi mereka, ya. Lalu Rasulullah salat lagi satu rakaat. Kemudian Rasulullah salam, artinya 2 rakaat saja cukup, ya. Nah, baru tentara tadi atau gerombolan kelompok tadi menyelesaikan salat mereka. Jadi masing-masing dapat 1 rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masing-masing hanya mendapatkan 1 rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyelesaikan salat mereka sendiri masing-masing. Nah, ini diantara tata cara salat khauf, ya. Dan ada cara-cara yang lainnya. Dan ada cara-cara yang
yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Nah, sekali lagi bisa antum baca kitab Sifat Shahih Fiqh Sunnah kalau mau lebih mengetahui tata cara salatnya, atau kitab Al-Wajiz ya Pak ya, karangan Syekh Abdul Azim Badawi. Wallahu alam bissawab. Nah, ini pembahasan ringkas tentang salat khauf. Kalau mau dijelaskan tata caranya lumayan panjang ya. Karena kitab ini ringkas, maka kita pun penjelasannya ringkas. Ini pernah kita bahas dulu. Waktu kita pernah membahas kitab Shahih Fiqh Sunnah, itu kita bahas lumayan agak panjang. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau bab salatus safar. Bab tentang salat ketika safar. Nah, ini penting sekarang. Adapun salat khauf ini ya penting juga, tapi sekarang belum diamalkan karena memang belum ada jihad syar'i untuk kita. Ya, untuk negara kita belum ada jihad yang syar'i. Nah, adapun salat safar ini untuk sekarang penting. Kenapa? Karena kita sekarang pasti melakukan yang namanya safar, ya. Mungkin safar agak jauh, mungkin juga lumayan dekat. Nah, penting untuk kita pelajari bersama sehingga kita tahu kalau seandainya kita safar, bagaimana salat-salat yang kita kerjakan tersebut, tata caranya, apakah ada keringanan atau yang lainnya. Nah, akan kita jelaskan. Beliau mengatakan, yajibul qasru ala man kharaja min baladihi qasidan lis-safari wa in kana duna baridin wa idza aqama bi baladin mutaraddidan qasara ila 20 yawman wa idza azama ala iqamati 4 atamma ba'daha wa lahul jam'u taqdiman wa ta'khiran bi adzanin wa iqamataini. Beliau mengatakan tentang salat safar ini, kata beliau, dan diwajibkan melakukan qasar bagi orang yang keluar dari negerinya untuk niat safar. Orang yang keluar dari daerahnya niat safar, ya, kata beliau diwajibkan qasar. Dan memang ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat ulama. Karena hukum qasar, bapak-bapak sekalian, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada dua pendapat. Qasar itu apa? Meringkas salat. Yang tadinya 4 jadi 2. Yang tadinya 2 jadi 1, hendaklah 2, tetap 2 ya. 3 tetap 3 ya, tidak jadi 1,5 ya. Nah, jadi yang tadi 4 menjadi 2 itu qasar. Apa hukum qasar? Beliau mengatakan wajib, dan ini salah satu pendapat dari para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ini yang dipilih oleh Imam Syaukani. Itu siapa ulama salafnya? Ulama salafnya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat ulama-ulama Zahiriyah. Saya ulangi, pendapat pertama mengatakan qasar itu wajib. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Zahiriyah. Ya, Abu Hanifah dan para pengikutnya, begitu juga pendapat Imam Dawud Az-Zahiri dan juga para pengikutnya seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya. Mereka berpendapat qasar itu wajib. Ya, mereka berpendapat qasar itu wajib. Nah, pendapat kedua nanti akan kita jelaskan dalilnya. Kita bahas dulu pendapatnya. Yang kedua, ya, ulama mengatakan tidak wajib. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib. Cuma mereka khilaf, enggak wajib di sini maksudnya sunnah atau sekedar boleh. Ya, sunnah atau sekedar boleh. Ya, cuma mereka sepakat enggak wajib. Ya, cuma mereka berbeda lagi. Enggak wajib sini hanya sekedar boleh atau sangat dianjurkan, sunnah, seperti itu ya. Tapi intinya mereka sepakat tidak wajib. Pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ulama madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah atau Hanabilah. Ya, 3 madhab besar. Ya, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, itu Imam Malik dan para pengikutnya, Imam Syafi'i dan para pengikutnya, dan Imam Ahmad beserta para pengikutnya. Mereka mengatakan qasar tidak wajib. Ya, bisa sunnah, bisa juga sekedar diperbolehkan. Wallahu alam. Nah, kita bahas dulu dalil Imam Abu Hanifah dan Imam para ulama Al-Zahiriyah. Apa dalil mereka? Banyak. Ya, dalil mereka banyak. Makanya pembahasan tentang salat qasar ini, hukum qasar salat ini termasuk pembahasan yang khilaf ulama itu sengit, Pak. Ya, khilaf ulama itu sangat sengit sekali dalam masalah ini. Nanti juga dalam permasalahan yang lain akan dijelaskan, itu juga khilaf ulama sangat sengit.
dalam masalah sholat ketika safar ini. Di antaranya hukum qasar ini. Khilafnya sengit sekali sehingga untuk merojihkan itu sangat sulit. Ya, tapi insya Allah akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Nah, jadi Imam Abu Hanifah dan juga para ulama-ulama Zahiriyah mereka berdalil dengan beberapa hadis. Ya, beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Aisyah. Ya, yang pertama adalah hadis Aisyah dalam Kitabus Sahih. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, furidatis salatu rak'atain rak'atain. Salat itu diwajibkan awalnya diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat. Ya, salat itu awalnya diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat kata beliau. Fazidat fil hadar. Kemudian ditambah untuk bagi orang yang bermukim salatnya, ya ditambah. Hukum asalnya salat itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Tapi untuk orang mukim ditambah. Zuhur jadi 4, asar jadi 4, maghrib jadi 3, isya jadi 4. Ya. Wa ukirrat fis safar. Tapi ketika safar itu tetap jadi 2. Untuk salat zuhur, asar, isya dan subuh. Adapun maghrib ulama ijma' tidak bisa diqasar ya. Sepakat ulama salat maghrib tidak bisa dikosor ya. Jangan dikosor salat maghrib ya. Maka ajib sekali ana waktu pernah umroh ya. Itu ada seorang mutawif di sana mengatakan bahwasanya ulama berbeda pendapat katanya tentang salat maghrib. Kata dia sebagian ulama membolehkan maghrib itu dikosor. Wah, itu lumayan memusingkan kepala ya. Kok bisa dia katakan seperti itu? Ya, itu orang NU dia. Ya, orang Madura, orang Madura kan rata-rata NU ya. Nah nggak tahu itu dapat ilmu dari mana dia. Ya mungkin kalau anda pribadi anggap dia kurang ilmu. Ya mungkin kurang murojaah, kurang membaca sehingga dia bisa mengatakan seperti itu. Tapi bahayanya Pak, kalau seandainya perkataan dia ini diikuti oleh jemaah dia. Salat maghrib 2 rakaat. Nah, itu gimana? Itu menyesatkan sekali fatwa. Maka hati-hati sekali kalau kita mau berfatwa, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, ijma' ulama tidak ada khilaf, salat maghrib itu 3. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, hadis ini kata para ulama tadi Abu Hanifah dan juga imam para ulama Zahiriyah, ini lihat furidat, diwajibkan. Jadi 2 rakaat ketika safar itu hukumnya wajib. Ya, 2 rakaat ketika safar hukumnya wajib. Karena jelas Rasulullah kata furidat, diwajibkan. Ya, salat itu 2 rakaat. Ya, ketika safar tetap seperti itu. Nah, ini ya dalil pertama. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, di antaranya Umar bin Khattab, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Nanti buka dalam surat An-Nisa ayat 101. Dalam surat An-Nisa ayat 101, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ya, coba perhatikan yang punya Quran atau di HP-nya ya, Allah mengatakan wa idza darabtum, apabila kalian melakukan safar, perjalanan di muka bumi ya, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak apa-apa kalian untuk apa? Untuk mengqasar salat. Ya. In khiftum kata Allah, kalau kalian takut. Ya, takut dari apa? Takut dari orang-orang kafir yang memerangi kalian. Ya. Naam, yang menyiksa kalian dan seterusnya. Jadi ada kata-kata kalau kalian takut maka boleh qasar. Nah, ketika kaum muslimin sudah kuat, negara Islam sudah berdiri, kaum muslimin sudah kuat, mereka enggak takut lagi dengan musuh mereka, bahkan musuh yang ketakutan dengan kaum muslimin ketika Islam berjaya. Sahabat bingung ini. Ya Rasulullah, sekarang kan kita udah enggak takut lagi. Apa kita masih boleh qasar? Karena dalam ayat tersebut boleh qasar ketika takut. Nah, sekarang kita enggak takut lagi Rasulullah. Apakah masih boleh kita qasar? Kata para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sedekah yang Allah berikan untuk
kalian. Jadi meskipun kalian udah nggak takut, silakan dikosor, sedekah sudah. Kata Rasulullah, faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah itu. Lihat, kata Rasulullah, faqbalu, terimalah. Ini fi'il amr, ya. Qabila yaqbalu, iqbal, ya. Terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, kata Rasulullah. Artinya diperintahkan kita untuk menerima sedekah yang Allah berikan kepada kita, dan hukum asal perintah itu wajib. Nah, jadi wajib berarti kita untuk qasar. Dan masih ada beberapa dalilnya, diantaranya adalah muwadzafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mudawamah. Rasulullah dalam setiap safarnya itu selalu qasar. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan wajib ini. Wallahu a'lam. Jadi ada beberapa dalil tadi. Pertama hadis Aisyah, kedua adalah hadis Umar bin Khattab, itu sedekah yang Allah sedekahkan untuk kita maka diterima. Yang ketiga adalah perbuatan Rasulullah, ya, yang selalu continue, terus menerus. Tidak pernah sekalipun beliau safar kemudian beliau sempurnakan salat, enggak, tapi dikosor oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kuat enggak dalilnya? Kuat, Pak, ya. Sekarang kita bacakan dalil jumhur, ya. Nah, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak wajib. Pertama, mereka berdalil dengan surat An-Nisa ayat 101 tadi. Ya. Ini sekali ajib ya, ulama itu kadang-kadang berbeda pendapat, dalilnya satu, cuma cara memahaminya berbeda. Banyak ini contohnya, dalilnya sama, cuma cara pemahamannya berbeda, ya. Termasuk dalam masalah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, idza darabtum fil ard, kalau kalian berjalan safar di atas muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa, enggak berdosa kalian untuk qasar. Kata jumhur ulama, perkataan Allah falaisa 'alaikum junahun, tidak berdosa bagi kalian, tidak mengapa kalian qasar, ini menunjukkan boleh. Enggak dosa berarti boleh, bukan wajib, Pak. Ya, nggak ada perkataan falaisa alaikum junah itu menunjuk wajib. Itu bahkan tidak mengapa atau tidak berdosa, itu menunjukkan boleh secara bahasa Arab seperti itu. Ya, yang paham bahasa Arab akan paham makna raf'ul junah. Ya, raf'ul junah itu adalah untuk menjelaskan boleh saja, tidak sampai wajib. Kata mereka, ya luar biasa. Ini pendapat jumhur ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, sama hadis tadi, sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian. Nah, kata pendapat pertama kan wajib, ya, karena Allah suruh menerima, karena Rasulullah suruh menerima sedekah Allah Subhanahu wa taala. Jumhur malah memahami enggak wajib. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, ya, kalau ada orang datang ke rumah antum sedekah, Pak, ini saya mau sedekah sama antum. Pertanyaannya, wajib nggak antum terima? Wajib atau tidak antum terima? Tidak. Sepakat ulama. Menerima sedekah itu nggak wajib. Ya, ada orang kelihatan orang ini kalau sedekah selalu mungkin-mungkin, bikin kita malu. Ya, datang ke rumah nih, ambillah sedekah. Nggak wajib kita tolak, enggak lah. Ya, kau ini kalau sedekah mungkin-mungkin. Saya nggak mau. Boleh ditolak. Boleh ditolak. Sepakat ulama, nerima sedekah adalah sunnah, berarti termasuk sedekah ini hukumnya sunnah. Luar biasa, ya. Jadi mereka memahami, ya ini hanya sekedar sedekah dari Allah, maka nerima sedekah hukumnya sunnah, seperti itu, ya. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, ya, adalah apa yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Utsman bin Affan ketika beliau haji, ya, itu beliau menyempurnakan salatnya, tidak diqasar oleh beliau. Ya, pada suatu safar beliau haji, beliau tidak menyempurnakan salat. Beliau tidak mengqasar, beliau tidak mengqasar, tapi beliau malah menyempurnakan salat beliau. Ya, Utsman jadi tidak mengqasar tapi menyempurnakan salat zuhur jadi 4 oleh beliau radhiyallahu taala dan ini pemahaman Utsman, padahal memang Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti khulafa rasyidun. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Nah, ternyata Utsman bin Affan tidak mengqasar. Ini dalil bahwasanya beliau memahami perintah qasar itu sunnah, enggak sampai wajib. Ya, makanya beliau tidak qasar.
Kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah adalah salah seorang istri beliau, istri Rasulullah yang sangat tahu bagaimana keadaan Rasulullah, dan ketika Rasulullah safar pun sering ngajak Aisyah. Jadi pasti Aisyah itu tahu hukum qasar. Ya, tapi telah sahih bahwasanya Aisyah itu pada suatu safar beliau sempurnakan salat beliau, tidak diqasar oleh beliau. Ya, artinya Aisyah pun memahami perintah qasar itu sunnah. Ya, dan masih ada dalil-dalil lainnya yang dipakai oleh ulama jumhur. Wallahu a'lam bishawab. Kuat enggak? Kuat juga, Pak. Ya, makanya saling bantah membantah di antara para ulama tersebut. Cuma bantah membantahnya dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ya, biasa masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya, yang enggak biasa itu kita tidak lapang dada menerima khilaf di antara para ulama khilafiyah, ya, dalam masalah khilafiyah yang memang kita saling toleransi, ya, bukan dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, ya, kita saling toleransi. Nah, termasuk dalam masalah ini wallahu a'lam bishawab, kalau saya pribadi sampai sekarang masih memilih pendapat jumhur bahwasanya qasar itu tidak wajib, sunnah saja. Ya, tidak wajib, ya, sekedar sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di antara dalil penguat bahwasannya tidak wajib adalah ketika kalau kita safar, ya, menjadi makmum orang yang mukim, ya, salat zuhur misalnya, kita safar, ketika dia salat 4 rakaat, apakah kita salat 2 rakaat atau 4? Kita wajib mengikuti orang yang mukim, betul kan? Nah, jadi ini dalil bahwasanya mengqasar itu sunnah. Kalau wajib harus 2, Pak, nggak boleh kita jadikan 4. Iya kan? Karena secara zahir hadis Aisyah tadi mengatakan wajibnya itu 2, artinya nggak boleh nambah. Nah, tapi kok ketika kita sholat di belakang orang yang mukim jadi boleh ditambah? Ini dalil nggak wajib. Kalau wajib nggak boleh ditambah, apapun keadaannya. Contoh, sholat subuh 2 rakaat, wajib 2 rakaat, boleh nggak antum tambah jadi 4? Nggak boleh. Tapi tatkala sholat itu boleh ditambah menjadi 4 ketika kita sholat di belakang orang yang mukim, ini dalil berarti bukan wajib tapi sekedar sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih rajih dan lebih kuat insyaallah pendapat jumhur ulama, ya, karena dalil-dalil mereka yang kuat. Kedua, karena ini pendapat mayoritas ulama. Ya, Pak, ya, kalau ada khilaf di antara banyak mayoritas dengan minoritas, tidak ada, kita nggak tahu ini pendapat yang kuat ini gimana, ya, karena dalilnya sama-sama kuat, ikuti saja yang banyak. Ya, kalau memang tidak nampak bagi kita yang kuat, tapi kalau nampak jelas kita harus ikut yang kuat secara dalil yang nampak, ya. Tapi kalau ini nggak nampak karena saling kuat seperti itu, bingung gimana, ikut yang lebih banyak. Karena orang yang lebih banyak itu kemungkinan salahnya lebih sedikit, Pak. Ya. 3 mazhab besar, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dibandingkan dengan Hanafiyah. Ya, tentunya kemungkinan salah jumhur itu lebih sedikit daripada orang yang minoritas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ini bukan kaidah khusus, ya. Artinya kalau memang ada khilaf yang kayaknya sama-sama kuat, ya sudah ikuti pendapat orang banyak. Ya, itu lebih afdal daripada kita mengikuti yang sedikit, kecuali memang dalil orang yang sedikit tadi kuat sekali, maka kita harus ikut yang sedikit tadi meskipun jumlahnya sedikit, ya. Contohnya kunut ketika subuh, mayoritas ulama mengatakan sunnah, ya. Kunut subuh itu banyak para ulama yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan bid'ah itu cuma Abu Hanifah. Imam Ahmad tidak mutlak membid'ahkan. Ada beberapa riwayat. Makanya Imam Ibnul Qayyim, salah satu ulama Hambali, ya, beliau merojikan kunut subuh itu boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Ya. Nah, jumhur mengatakan, tapi pendapat ulama yang mengatakan bid'ah itu lebih kuat. Kenapa? Karena dalil-dalilnya jelas. Ya, maka kita kuatkan pendapat ini. Kita tidak mengikuti kebanyakan orang. Tapi kalau memang dalilnya sama-sama kuat, tarik ulur, kita nggak tahu, ya, maka ikuti lebih yang orang yang banyak, maka insya Allah lebih selamat. Sekali lagi, orang yang banyak sini ulama, Pak. Ulama, ya, bukan orang-orang awam, ulama, dan ini ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan wa in kana duna baridin. Jadi dinamakan safar, kata beliau tadi, qasar tadi itu wajib pendapat beliau, ya. Tapi yang rajih insyaallah sunnah bagi orang yang niat safar
Meskipun safarnya kata beliau itu tidak sampai 1 barid. 1 barid itu sama dengan kurang lebih kalau dijadikan kilometer. Barid itu satuan orang zaman dulu. Ada barid, ada farsakh zaman mereka dulu ya. Kalau zaman sekarang kan pakai kilometer. Itu kurang lebih 20 kilometer. Kata beliau meskipun safarnya cuma 20 kilometer. Oh, dekat sekali. Ya. Dekat sekali. Dari sini sampai mana 20 km? Lembak 2 meter dah? Gelombang. Nah, Gelombang sampai Gelombang antum sudah boleh qasar menurut beliau. Dan ini khilaf di antara para ulama. Nanti akan kita jelaskan juga ya. Nah, jadi beliau lebih merujukan bahwasannya ya, kalau kurang dari 20 km pun sudah diperbolehkan untuk di qasar. Allahu alam bisawab. Nah, dan ini salah satu pendapat yang dipilih oleh beliau, yaitu salah satu pendapat ulama. Ini pendapatnya ulama Zahiriyah. Ya, ulama Zahiriyah, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani ya rahimahullahu taala. Beliau mengatakan 20 km sudah termasuk safar. Ya, apalagi lebih dari itu. Mereka itu mengatakan yang dinamakan safar itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan orang. Ya. Makanya kalau sudah kebiasaan kita 20 km sudah dianggap safar, maka dihitung safar. Ya, sudah dihitung safar tergantung kepada urf. Nah, di zaman Rasulullah urfnya seperti itu kata beliau. Wallahu alam bissawab. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan batas minimal safar itu adalah 80 km. 4 barid. Kalau 1 barid tadi 20, berarti 4 barid itu kurang lebih 80 km. 80 lebih sedikit lah. Ya, 80 lebih sedikit. Nah, sebagian mengatakan 85 km. Allahu alam. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur, yaitu ulama-ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Ya, tadi pendapat Imam Syaukani tadi dikembalikan kepada urf. Pendapat siapa? Zahiriyah, Ibnu Taimiyah, dan beliau Syaukani. Ya. Pendapat kedua pendapat jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Mereka mengatakan 85 atau 80 km, 80 sampai 85 atau lebih. Ya. Nah, ini kata mereka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan para ulama salaf. Di antaranya yang dinukilkan dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Ya, bahwasanya mereka berdua ini tidak mengqasar salat kecuali kalau jaraknya itu mencapai 80 sampai 85 km atau lebih dari itu. Nah, ini Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan mereka adalah sahabat yang paling tahu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, pendapat ketiga mengatakan jarak safar yang kita boleh qasar itu adalah perjalanan 3 hari 3 malam. Perjalanan 3 hari 3 malam, cuma dengan onta, bukan dengan mobil, apalagi pesawat. Pesawat 3 hari 3 malam keliling dunia tuh. Nah, jadi perjalanan dengan unta, Pak, 3 hari 3 malam. Ya, nah ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, jalan onta atau jalan kaki lah, mirip kan? Jalan onta sama jalan kaki. Coba nanti dipraktekkan. Siapa mau praktekkan 3 hari jalan sampai mana ya? Nah, itu jalannya segitu. Kira-kira 3 hari 3 malam berjalan itu sampai mana? Nah, Allahu alam. Ini pendapat yang ketiga. Jadi ada 3 pendapat ini. Wallahu alam bissawab. Ini juga tidak ada dalil yang kuatnya dalam masalah ini. Ya, karena dalil-dalil yang sahih itu tidak ada. Ya, cuma ada isyarat-isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, begitu juga isyarat dari perbuatan sebagian sahabat, ya. Tidak ada dalil yang sahih, maka sudah kita katakan tadi kalau memang enggak ada dalil yang kuat, kembali ke pendapat siapa? Mayoritas saja sudah. Jumhur ulama. Itu lebih afdal, ya. Dan saya sendiri masih memilih pendapat ini karena pendapatnya lebih sesuai dalam setiap keadaan. Hukumnya lebih tetap, Pak. Dan di antara keistimewaan hukum Islam, ya, itu syariatnya itu tetap mantep, ya, nggak rubah-rubah seenaknya. Kalau kita merujukan pendapat yang pertama tadi, tergantung urf, adat seseorang atau adat satu kaum. Nah, ini hukumnya akan rubah-rubah.
Ya, menurut kita, menurut orang yang travel, ya, ke Palembang tuh sudah bukan safar lagi. Karena tiap hari mereka bolak-balik, bolak-balik, berarti mereka nggak boleh qashar. Tapi kita yang jarang keluar, sekali keluar ke gelombang itu saudara merasa jauh, berarti qashar. Nah, berarti kan beda-beda hukum syariat di sini. Ya, ini agak kurang tepat karena hukum di antara keistimewaan hukum Islam itu dia tidak berubah-ubah seperti itu, Pak. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu hukumnya sama kecuali memang ada dalil yang membedakan. Ini nggak ada dalil. Ya, maka Allah alam dalil pendapat jumhur lebih kuat. Siapapun orangnya kalau perjalanannya 80 lebih, ya, maka itu sudah dikatakan safar, silakan dia qashar. Ya silakan dia qashar. Tapi kalau kurang dari itu jangan diqashar. Ya, antum pergi ke gelombang jangan diqashar, Pak. Ya, cuma setengah jam. Ya, paling balik juga masih dapat sholat seperti itu. Naam, jadi jangan diqashar karena memang hukum asalnya sholat itu disempurnakan. Tidak boleh antum mengqashar kecuali ada alasan yang kuat. Alasan yang kuat itu adalah safar. Nah, safarnya batasan yang paling aman 80 kilometer ke atas. Adapun kurang dari itu kan ragu-ragu antum. Kira-kira dinamakan safar atau bukan? Ketika ragu-ragu ya hukum asalnya disempurnakan. Tidak boleh kita mengqasharnya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan lagi, kita lanjut. Wa idza aqama bi baladin mutaraddidan qasara ila 20 yauman. Nah, ini juga penting ya. Jadi hukum qashar sudah kita jelaskan, jarak safar kita boleh qashar juga kita sudah jelaskan. Sekarang kata beliau, apabila seseorang dia safar, kemudian dia sampai ke tujuan, ke tempat yang dia ingin tuju tersebut. Kemudian dia singgah di sana beberapa waktu, ya. Tapi kata beliau mutaraddidan, ragu-ragu mau berapa hari, nggak pasti, belum pasti. Saat pokoknya saya mau safar ke Jawa, berapa hari belum tahulah, pokoknya safar dulu. Mutaraddidan. Apa kata beliau? Qashara ila 20 yauman. Dia hanya boleh mengqashar selama 20 hari. Ini pendapat Imam Syaukani. Ini juga termasuk permasalahan yang banyak khilafnya, Pak, ya, di antara para ulama. Nah, wa idza azama ala iqamati arba atamma ba'daha. Tapi kalau dia sudah berniat mau 4 hari, ya, 4 hari kurang, 4 hari kurang. Antum mau berapa hari ke ke Jawa? Insyaallah sampai Jawa saya mau singgah dulu 4 hari. Ya sudah, selebih dari itu dia harus tamam, disempurnakan, nggak boleh qashar. Antum mau berapa hari? 10 hari, sudah 4 hari saja berarti. Karena sudah tahu 10 hari, 4 hari silakan qashar, selebihnya ditamam, disempurnakan. Ya, ini pendapat beliau. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, adapun pendapat para ulama yang lain, maka untuk lebih mudah dipahami kita bagi dulu, Pak, ya. Hukum kita sudah sampai, sekali lagi, sudah sampai di tempat. Kalau kita masih di perjalanan, itu diqashar terus, nggak masalah. Antum dari sini ke Jawa jalan kaki, ya. Sebelum sampai, antum boleh apa? Qashar terus, ya. Atau naik bis, ya, 2 hari misalnya. Atau naik mobil pribadi sengaja mau jalan mampir-mampir dulu. Tujuannya ke Jember, tapi mampir dulu sehingga di perjalanan itu 10 hari misalnya. Ya, karena mampir. Selama 10 hari, selama di perjalanan boleh terus qashar. Nah, yang jadi masalah ketika sudah sampai, antum singgah di sana beberapa saat. Nah, ini keadaan menjadi 2, Pak. Ya, antum itu nggak akan terlepas dari 2 keadaan. Ketika sudah sampai ke tempat tujuan dan singgah di sana. Keadaan pertama, antum nggak niat berapa hari tinggal di sana. Itu sudah kita jelaskan. Ya, pokoknya berangkat dulu sampai sana. Belum tahu berapa harinya. Yang penting sampai dulu ke sana. Ya, belum diniatkan berapa harinya. Paham? Ini keadaan pertama. Nah, dalam hal seperti ini, jumhur ulama mengatakan antum boleh qashar terus-menerus. Mayoritas ulama berpendapat silakan diqashar terus-menerus, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti Imam Syaukani, kalau nggak niat berapa hari, 20 hari saja maksimal. Ini pendapat Imam Syaukani, ya. Allahu a'lam. Tapi ini pendapat Imam Syaukani ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Ini pendapat Ibnu Hazm. Sebelum Imam Syaukani ini pendapat Ibnu Hazm, ya. Allahu a'lam. Tapi pendapat ini kurang kuat. Pendapat Syaukani ini kurang kuat. Kenapa? Karena dalil yang beliau bawakan itu tidak sharih,
tidak jelas mengatakan harus seperti itu. Enggak, itu hanya perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membatasi. Memang kebetulan pada waktu itu Rasulullah 20 hari Pak. Kalau seandainya lebih, bisa jadi Rasulullah qasar juga. Tapi memang maksimal pada waktu itu Rasulullah 20 hari. Kalau lebih, bisa jadi lebih. Ya, itu hanya perbuatan. Ini nggak bisa dijadikan dalil sebagai pembatas. Maka dalam hal ini pendapat jumhur lebih kuat. Jadi kalau antum safar sudah sampai, tidak niat berapa harinya, silakan dikosor terus. Baik, ini. Keadaan kedua, nah ketika mau safar sudah niat, nanti kalau sampai tujuan saya mau singgah 4 hari saja, atau 5 hari saja, atau 10 hari saja, atau yang lainnya. Ya. Jadi memang sudah diniatkan harinya. Nah, gimana? Maka ulama berbeda pendapat di sini, menjadi pendapat yang banyak. Pendapat pertama mengatakan kalau dia niatnya lebih dari 4 hari, niatnya lebih dari 4 hari, maka dia nggak boleh qasar mulai dari hari pertama, nggak boleh qasar. Ini pendapat mayoritas ulama. Bentuknya gimana? Antum mau ke Jawa. Niatnya kalau sudah sampai Jawa akan bermukim, bersinggah ya 5 hari. Akan mukim 5 hari. Menurut pendapat pertama, ketika antum sudah sampai Pulau Jawa, tujuan antum karena sudah niat 5 hari, dari hari pertama antum sampai nggak boleh qasar. Nggak boleh qasar. Jadi maksimal 4 hari. Sudah mau 4 hari sana. Kalau 4 hari niatnya sampai sana silakan diqasar. 4 hari tersebut. Tapi kalau niatnya sudah lebih dari 4 hari, nggak boleh diqasar. Mulai dari hari pertama nggak boleh diqasar. Paham tak? Nah, ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua ini pendapat Hanafiyah, ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan apa? 15 hari. Kalau niatnya 15 hari, itu boleh diqasar. Tapi kalau lebih dari 15 hari, saya mau ke Jawa, insya Allah mau sebulan. Sebulan lebih dari 15 hari. Dari hari pertama nggak boleh qasar. Dari hari pertama nggak boleh qasar, bukan 15 hari dulu, enggak. Ya, dari hari pertama langsung harus sempurnakan ketika sampai, bukan selama di perjalanan. Ketika sampai tempat tujuan. Ini pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Jadi kalau 15 hari ke bawah silakan diqasar. Ya, tapi kalau lebih dari itu nggak boleh qasar mulai dari hari pertama antum sampai. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga itu apa namanya? Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Mau antum niat 4 hari atau 15 hari atau lebih dari itu, terserah berapa hari antum niatkan, antum boleh qasar. Antum boleh qasar. Pendapat ketiga ini adalah pendapat sebagian ulama tabi'in. Ya, seperti Al-Hasanul Basri kalau tidak salah, dan juga Qatadah, ya, kalau tidak salah. Sebagian ulama tabi'in, intinya sebagian ulama tabi'in, mereka mengatakan diperbolehkan, tidak ada batasan hari tertentu. Wallahu alam bissawab. Jadi ini khilaf di antara para ulama kalau antum niatkan berapa harinya. Ya, Allah alam pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat ketiga. Ya, berapa hari pun antum niatkan tidak masalah selama antum tidak niat mukim selama-lamanya. Tapi kalau sudah niat mukim selamanya, mau pindah ya, dari Prabu mau pindah ke Jawa, ya berarti pindah tempat. Nah, seperti ini nggak boleh qasar, dari hari pertama nggak boleh qasar. Ya, karena mau pindah rumah. Ya, tapi kalau memang niatnya bukan pindah, cuma sekedar 1 bulan, 2 bulan, maka silakan diqasar. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan para ulama salaf. Ya, telah sah dari Ibnu Umar bahwasanya beliau pernah mengqasar salat selama 6 bulan. Ketika beliau hijrah ke Azerbaijan, ya, hijrah ke Azerbaijan, beliau qasar sampai 6 bulan. Ya, setelah itu baru beliau pulang lagi. Nah, 6 bulan. Ada dari Anas bin Malik, ya, beliau pun lebih dari itu. Lebih dari itu ada riwayat. Ya, beliau bahkan 2 tahun, tapi ini riwayatnya tidak sahih. Ya, tapi ada juga fatwa dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal ini. Orang safar 1 tahun gimana? Kata beliau qasar terus. Kata beliau qasar terus. Wallahu a'lam bishawab. Intinya selama tidak niat pindah tempat, pindah rumah, mukim selamanya, diperbolehkan antum qasar. Insyaallah ini pendapat yang lebih
rajih. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sedikit lagi sisa. Silakan. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi kata beliau. Jadi yang tadi kesimpulan yang tadi baik kita niat safar berapa hari ataupun tidak ada niat maka boleh kita qasar ya selama tidak niat mukim selamanya ya. Wallahu a'lam. Beliau mengatakan walahul jama' taqdiman wa ta'khiran. Nah, di antara permasalahan yang juga berkaitan dengan salat ketika safar adalah menjamak salat. Tadi qasar sudah selesai. Hukumnya sudah paham, kemudian jaraknya sudah paham, kita juga sudah paham kalau sudah sampai ke tujuan kita berapa lama kita boleh qasar sudah paham. Nah, sekarang tentang masalah jamak ya. Nah, di antara keringanan yang Allah berikan juga kepada kita yang safar itu kita boleh menjamak dua salat. Ya, menjamak itu artinya apa? Menggabungkan. Ya, sudah kita jelaskan. Dan ingat, jamak dan qasar itu tidak saling melazimkan. Artinya bisa saja qasar tanpa jamak atau jamak tanpa qasar. Bisa, ya Pak ya? Nah, jadi tidak harus mereka berdampingan jamak qasar itu. Nah, contohnya antum jamak ketika turun hujan. Ketika turun hujan di waktu maghrib kan boleh dijamak ke salat isyanya, ya. Itu kan nggak diqasar karena kita nggak safar. Jadi perbedaan yang berikutnya antara jamak dan qasar, jamak itu tidak hanya ketika safar. Ya, ketika hujan boleh jamak. Ketika sakit kata para ulama boleh jamak. Adapun qasar itu hanya boleh ketika safar. Ingat, qasar hanya boleh ketika safar. Ustaz sakit Ustaz, saya mau sholat zuhur 2 rakaat, enggak boleh. Ya, cuma boleh dijamak dengan asar seperti itu. Allahu a'lam. Kata beliau dan diperbolehkan baginya untuk jamak, baik jamak takdim atau jamak takhir. Boleh. Jamak takdim itu diawalkan, sholat zuhur dengan asar langsung digabung di waktu zuhur, itu takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar itu namanya takhir. Maghrib dan isya ya, di waktu maghrib itu namanya takdim, di waktu isya namanya takhir. Subuh dengan enggak katik ya, enggak katik. Nah, jadi enggak boleh. Jadi sholat subuh tidak boleh dijamak. Nah, karena tidak ada dalilnya. Adapun dalil bahwasanya jamak boleh takdim dan boleh takhir itu ada beberapa hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Dia mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha syams, bila beliau safarnya sebelum masuk zuhur. Sebelum masuk zuhur beliau sudah safar, jam 11 siang safar. Akhara zuhur ila waqtil asr, maka beliau jamaknya takhir. Ya, jam 11 siang safar, sudah zuhurnya nanti diakhirkan saja. Di waktu asar baru dijamak takhir. Ya. Fa in zaghat qabla an yartahil, tapi kalau beliau safarnya setelah zuhur, maka beliau salat zuhur dulu. Salat zuhur dulu, tidak dijamak, tidak diqasar, baru beliau safar. Ya, nanti salat asarnya baru diqasar, tidak karena zuhurnya sudah. Nah, dalam hadis lain dijelaskan hadis Muadz bin Jabal, Rasulullah beliau mengatakan dahulu Rasulullah pada waktu perang Tabuk. Pada waktu perang Tabuk, apabila beliau mau safar sebelum waktu zuhur, beliau jamaknya takhir. Sebelum zuhur sudah safar, jamaknya takhir. Dan apabila beliau safarnya setelah masuk waktu zuhur, beliau jamak takdim. Ya, tapi tidak diqasar karena belum safar. Ya, antum misalnya mau pergi ke luar kota, sholat zuhur di sini masih di Prabu Muli, mau dijamak asar boleh nggak? Boleh, tapi 4-4 Pak ya. Tapi 4 silakan diperbolehkan. Ya, jangan dua-dua itu boleh kalau sudah keluar perbatasan Prabu Muli. Ya, sudah keluar perbatasan baru diperbolehkan. Kalau masih di kota kita maka tetap 4 rakaat, tidak boleh qasar. Sekali lagi qasar itu kalau safar. Batasannya kita sudah keluar dari perbatasan kota kita, baru kita sudah mulai diperbolehkan untuk mengqasar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan bi adzanin wa iqamatain. Dan kalau kita mau menjamak salat, maka itu dengan 1 kali azan dan 2 qomat. Azannya sekali saja Pak, qomatnya 2 kali, untuk zuhur sekali, untuk asar sekali, atau maghrib sekali dan isya sekali. Azannya sekali, qomatnya yang 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang beliau jelaskan tentang salat safar. Ada beberapa poin lagi untuk sebagai tambahan faedah di sini. Poin yang pertama, kalau kita safar kemudian menjadi makmum bagi orang mukim, maka jelas salat kita
sempurnakan. Kalau kita masuk dari awal, sepakat ulama, ya, kalau kita masuk dari awal nggak masbuk, tayyib, kita safar, kemudian jadi makmum orang mukim dari awal takbiratul ihram sudah bermakmum sama dia. Ulama sepakat kita harus sempurna sholatnya. Paham? Kalau kita masuknya di rakaat ketiga, sudah selesai 2 rakaat imamnya, di rakaat ketiga kita baru masuk. Artinya nanti kalau imam 4 rakaat, kita 2 rakaat. Nah, itu kita sempurnakan atau kita boleh qashar? Sempurnakan atau boleh qashar? Sempurnakan. Nggak boleh qashar. Ya. Karena ada beberapa hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ketika beliau ditanya gimana, kata beliau tertawa, ya. Ibnu Umar pernah ditanya, beliau hanya tersenyum, kemudian beliau mengatakan yusolli bi salatihim, ya disempurnakan salatnya, ikut salat orang mukim tadi. Tayyib, itu masih dapat 2 rakaat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, dia nggak dapat meskipun cuma 1 rakaat. Gimana saat udah tahiyat akhir, imam sudah tahiyat akhir, kita baru masuk, seperti itu. Artinya memang nggak dapat sholat 1 rakaat pun sama imam, kita boleh 2 rakaat atau tetap sempurna. Khilaf di antara para ulama, jumhur mengatakan tetap disempurnakan, Imam Malik dan sebagian ulama lain mengatakan boleh diqashar. Allahu alam, lebih berhati-hati disempurnakan saja, Pak. Ya, jangan diqashar. Lebih kehati-hatian, lebih baik disempurnakan. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan ya. Kita jawab dulu yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita kerja jarak 80 km, apakah boleh untuk jamak qashar atau hanya qashar saja? Untuk qashar boleh, untuk jamak afdolnya tidak. Ya, qashar itu Pak afdol, dia sangat dianjurkan. Bahkan tadi kita katakan ada ulama yang mewajibkan. Adapun jamak itu sekedar boleh. Kalau ditanya afdol jamak atau tidak, tidak. Ya, afdol jamak jawabannya tidak, tapi boleh. Ya. Nah, jadi silakan diqashar. Kalau jamak lebih baik tidak. Yang lebih baik tidak, apalagi kita kan kerja di sana beberapa hari seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau sekali lagi ikut orang mukim, imamnya sempurna, kita harus sempurna. Enggak boleh qashar, ya. Nah, tadi kita belum jelaskan kalau terbalik sekarang. Kita musafir. Jadi imam, orang yang mukim gimana sholatnya? Mereka sempurnakan, enggak boleh ikut kita, ya. Nah, enggak boleh mereka ikut kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, di tempat kerja syarat masuk lokasi kerja tes PCR dulu. Selama menunggu hasil swab, pekerja disuruh isolasi mandiri di tempat yang disiapkan perusahaan agar tidak terjadi kontak dengan orang-orang di sekitar. Bagaimana salat wajib dan salat Jumat bagi pekerja yang mukim? Apakah masih jadi uzur untuk tidak salat di masjid? Mohon penjelasannya. Allahu alam, ya. Di yang keadaan seperti ini anak enggak menganggap uzur lagi dia apa? Tidak sholat jamaah atau tidak sholat Jumat, ya, dalam keadaan yang sudah aman seperti itu. Yang sudah aman seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Itu pendapat pribadi ana, ya, itu pendapat pribadi ana. Karena sudah tidak menganggap uzur lagi di masa-masa seperti ini, ya. Kalau memang khawatir, ya kan bisa pakai masker, ya kan? Bisa cari masjid yang sholatnya berjarak, kan seperti itu. Dan hindari kontak-kontak kalau khawatir, kan bisa. Jadi tidak ada lagi uzur seperti itu. Dan ulama kita pun mengatakan seperti itu. Ya, karena bisa ada pakai masker dan bisa cari yang berjarak sholatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh menjamak saat kondisi terdesak karena pekerjaan dan tempat yang tidak memadai karena takut saat sampai ke tempat kita habis waktu sholat? Iya, kalau memang dibutuhkan dalam keadaan seperti ini, daripada waktu sholat habis, iya kan? Maka insya Allah sebagian ulama memperbolehkan dalam keadaan genting terpaksa, ya. Tapi nggak boleh dijadikan kebiasaan. Ini nggak boleh dijadikan kebiasaan. Bagaimana kalau kuliah di luar negeri tidak menetap selama 4 tahun? Apakah boleh qashar? Tidak, ya, tidak diperbolehkan. Ya, kenapa?
Karena meskipun memang tidak niat menetap pindah, tapi itu waktunya lama kata para ulama, sudah dihukumi antum di sana. Ya. Dan kalau antum mati di sana, kemungkinan dikubur di sana kan? Seperti itu. Karena waktunya lama. Makanya pendapat yang kuat itu enggak. Kalau antum di luar negeri sudah tidak dianggap safar lagi, ya. Jadi enggak boleh qasar lagi. Wallahu a'lam. Dan itu pendapat yang lebih aman. Misal perjalanan dari Palembang mau pulang ke Prabu sampai di Gulembang masuk waktu maghrib. Apakah boleh sekalian menjamak salat Isya? Boleh. Ya, tidak masalah. Apakah mesti salat Isya lagi kalau sudah sampai? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi seperti tadi, kita dari Palembang sampai Gulembang masuk maghrib langsung jamak Isya, ya kan? Sampai Prabu baru adzan Isya. Salat Isya lagi enggak? Tidak wajib. Tapi kalau mau salat boleh, sunnah hukumnya. Tapi tidak wajib lagi. Langsung mau istirahat di rumah tidak masalah. Ini sering terjadi, enggak masalah karena kita sudah mengerjakan salat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Silakan Kak Dedi. Masalah jamak takbir itu yang mana kita waktu kita belum sholat kita dulukan sholat yang sebelumnya atau sudah ya? Tadi kita masuk isya sini ya, maghrib belum. Nah ini didulukan isya dulu atau maghrib dulu? Maghrib dulu, ya harus berurutan. Tetap maghrib dulu, ya tetap maghrib dulu. Ya, jangan isya karena berurutan. Sholat itu hukum asalnya berurutan. Ketika qadha saja masih berurutan, apalagi jamak maka harus berurutan. Tidak boleh bolak-balik. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu kata Allah bagi orang beriman sudah ada waktu-waktunya yang ditentukan. Jadi enggak boleh diacak-acak, ya harus berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Rami? Apa? Jamak ketika hujan hanya boleh di masjid, ya. Jadi di sini ikhwan ada dua keringanan. Ya. Orang yang enggak ke masjid, orang yang di rumah, ya kan? Kemudian turun hujan. Dia enggak ke masjid, maka keringanan dia boleh sholat di rumah, enggak wajib jamaah. Kan seperti itu. Keringanannya satu. Itu boleh sholat di rumah jamaahnya. Kan jamaah wajib, tapi ketika hujan boleh di rumah. Tapi kalau kita sudah berangkat pakai payung, ya, enggak mau ambil rukhsah sholat di rumah, saya tetap mau sholat jamaah, maka dia mendapat keringanan. Apa? Boleh jamaah. Adapun kalau dia dapat mengambil dua-duanya, sudah sholat di rumah, dijamak lagi, enggak boleh. Ya. Ini kata Syekhul Islam termasuk perbuatan bid'ah. Ya, termasuk perbuatan bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW, apalagi di zaman sahabat dan di zaman tabi'in dan juga zaman para ulama salaf. Ya, jadi antum milih kalau mau salat di rumah jangan jamak. Kalau mau jamak di masjid dengan syarat imamnya jamak. Kalau imamnya enggak jamak, jangan jamak sendiri. Enggak boleh juga, ya. Jadi syaratnya apa? Imam yang jamak. Nah, imam gimana, Ustaz? Imam lihat maslahat. Jadi imam itu harus dia paham maslahat, jangan ngikuti hawa nafsu. Apalagi ngikuti hawa nafsu makmum, ya. Langsung, "Oh, imam tolong jamak, Mam." Ya, kita lihat dulu hujannya gimana. Kalau cuma rintik-rintik, ya, dan tidak menyulitkan, jangan dijamak. Ya, tapi kalau deras memang sulit, Ustaz. Kalau sudah balik itu mau datang lagi repot, Ustaz. Baju basah, jalan becek dan seterusnya, maka silakan dijamak. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada imam, bukan makmum. Karena pengamalannya di zaman salaf, sahabat dan tabi'in pun seperti itu. Ya, tidak diserahkan kepada individu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada? Silakan bantu. Untuk selesai sholat zuhur, apakah zikir dulu atau langsung iqamah? Ya bagus ini. Ketika jamak salat zuhur dengan asar. Selesai zuhur kita langsung asar, ya kan? Apakah kita zikir dulu atau langsung qomat? Maka jawabannya langsung qomat. Zikirnya gimana? Diakhirkan. Zikirnya diakhirkan. Ini juga perlu dipahami, ketika kita safar, zikir ba'da sholat tetap disyariatkan. Karena ada sebagian anggapan yang mengatakan tidak usah berzikir, selesai sholat, salam, jamak, langsung salam lagi, langsung pergi nggak zikir. Ini salah. Ya, mungkin dia salah memaknai sabda atau hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah kalau jamak itu la yusabbih. Ya, Rasulullah kalau jamak biasanya tidak bertasbih. Kata ulama yang mensyarah hadis, maksud tasbih di sini adalah salat sunnah, bukan tasbih zikir.
Nah, ini perlu kita memahami hadis itu sesuai dengan penjelasan para ulama. Jangan dipahami sendiri. Ya, kata para ulama maksudnya tidak sholat sunnah. Betul, Rasulullah ketika safar itu tidak sholat sunnah. Maksudnya qobliyah dan ba'diyah. Tapi ini masalah khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan qobliyah boleh, ba'diyah tidak boleh. Nah, kalau ana lebih menguatkan pendapat ini. Ketika safar itu qobliyah masih dianjurkan, ba'diyah tidak. Ya, qobliyah boleh. Contoh qobliyah subuh, ya kan? Tetap dikerjakan qobliyah subuh ketika safar. Rasulullah juga tetap mengerjakannya. Tapi ba'diyah tidak. Ya, ba'diyah maghrib tidak usah, ba'diyah isya tidak usah dikerjakan. Nah, ada pun zikir sekali lagi, tetap berzikir, cuma nanti di akhir saja. Sudah jamak dulu, terakhir baru zikir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ayo. Kalau kita safar ke hutan. Nah, ngapoi ke hutan? Naik perahu. Ke hutan naik perahu. Iya, perahu. Ya, mancing, nyari kayu ke dalam-dalam itu kan. Nah, Kita tidak mungkin ke sholat di darat. Apa boleh kita sholat di perahu itu? iya, pertanyaan bagus. Boleh atau tidak salat di perahu? Boleh. Rasulullah memperbolehkan kita untuk salat di perahu. Berdiri kalau mampu. Kalau takut perahunya terguling terbalik, ya maka boleh duduk. Ya, itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau mau safar ke hutan, ya jangan sering-sering, ya. Nanti jadi orang hutan. Nah, niatnya apa ya? Kalau untuk mancing ngabisin waktu itu sekali-sekali aja, jangan sering-sering. Ya, hobi-hobi yang tidak bermanfaat dikurangi, Pak. Ya. Oh, Ustaz kan dapat ikan, di pasar banyak ikan, ya. Mancing itu ngabisin waktu saja, tidak sesuai waktunya, ya. Nah, tapi kalau sekali-kali ya khair, enggak masalah. Sekali-kali, ya. Tapi kalau keseringan jangan. Nah, terakhir Rizaldi. Kita kan dalam perjalanan, itu kita belum mengerjakan sholat maghrib. Nah, saat kita sampai ke masjid, kan itu udah masuk ke isya. Orang udah mau sholat isya. Nah, Kita ikut gabung dengan jamaah sholat isya. nah, ini juga pertanyaan bagus. Sering terjadi, ya. Kita safar, gimana? Sholat maghrib kita itu apa? Iya betul, nanti kita jelaskan. Nah, ini apa penting ya, kita belum sholat maghrib, kita safar, kemudian kita singgah, kita belum sholat maghrib di masjid tersebut sudah sholat isya. Nah gimana? Ya kita ikut jamaah. Yang jelas kita nggak boleh sholat isya, karena harus berurutan maghrib dulu. Ya jadi gimana? Kata ulama tetap kita ikut dengan niat sholat maghrib, Tapi gimana? Kan rakaatnya berbeda. Kalau rakaat imam lebih sedikit itu khair, mudah, gampang. Yang jadi masalah kalau rakaat imam lebih banyak, kita lebih sedikit. Paham ya? Kalau rakaat imam lebih sedikit itu enak, kita tinggal sempurnakan, ya kan? Ini yang jadi masalah, rakaat imam lebih banyak, kita lebih sedikit. Artinya nanti ketika imam berdiri kita sudah duduk, ya kan? Sudah selesai 3 rakaat. Gimana? Ada beberapa cara. Ya. Pertama, antum boleh masuk dari awal. Ya, jadi imam takbir antum juga masuk. Jadi artinya nanti di ujung ketika imam dari rakaat ketiga berdiri ke rakaat keempat, antum tentunya maghrib 3 rakaat, ya kan? Antum harus duduk. Ya, baca tahiyat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah antum langsung salam atau ikut imam, nunggu imam? Ya, sampai imam tasyahud salam baru ikut salam. Silakan dipilih, boleh kedua-duanya insyaallah. Ya. Ya, yang lebih afdal ikut imam, nunggu duduk agar tidak menyelisih imam. Ya, ketika imam salam baru salam juga. Ini pendapat. Ada pendapat yang lain. Gimana? Biarkan imam selesai dulu 1 rakaat. Nah, selesai dia 1 rakaat baru kita masuk. Nah, sempurna sholat kita menjadi 3 Ustaz, tapi kan tasyahudnya akan amburadul. Ya itulah namanya, enggak masalah. Ya namanya kita jadi makmum itu meskipun aturan sholatnya nggak jadi seperti biasa nggak masalah, tetap sah. Karena ikut sholat imam itu lebih wajib. Ya meskipun tasyahud kita jadi agak tidak beraturan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah boleh semuanya, ikhwan. Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi ini karena tidak ada dalil sharih yang kuat juga dan ulama juga berpendapat seperti itu boleh, maka insyaallah diperbolehkan. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.